Hai Technews, apa kabar semuanya? Selamat datang di segmen High Tech News. Sebelum-sebelumnya udah ada banyak banget smartphone resmi yang pakai nama GT di produk-produk mereka. Sebut aja Realme GT Series sampai ke Poco F4 GT. Nah, ada kabar baik buat kalian semuanya yang suka sama produk-produk dari Infinix. Karena nggak lama lagi mereka akan segera merilis seri perdana dari GT 10 Pro. Smartphone ini walaupun bukan gaming kelas atas, tapi ternyata di sini Infinix masih ambisius banget nih buat memperkokoh status mereka sebagai King Phoenix yang belakangan ini kuat banget brand image-nya. Bisa dilihat dari bahasa desain back covernya yang ala-ala cyberpunk gitu, atau bahkan bisa juga dimirip-miripin sama konsep desainnya Nothing Phone karena back covernya dibikin ala-ala transparan dan punya lampu LED yang bisa nyala. Racikan chipset yang dipilih adalah TSMC MediaTek Dimensity 8050 5G dengan fabrikasi 6 nanometer, clock speed maksimalnya di 3 GHz. GPU-nya pakai Mali G77 dengan RAM 8 GB, LPDDR4X dan storage-nya 256 GB UFS 3.1. Yang konfigurasi kayak gini tuh mirip-mirip sama MediaTek Dimensity 1200, 1300 dan juga Snapdragon 870 yang legend. Jadi SoC-nya menurut saya cukup mumpuni di persaingan level kelas mid-range. So, Infinix GT 10 Pro ini setidaknya bisa achieve skor AnTuTu benchmark versi 10 nyaris di skor 800.000 poin. Otomatis kalau buat diajak ngegame di level mid sampai ke tier atas seharusnya sih cukup impresif ya. Tinggal bagaimana nantinya optimalisasi dari sistem UI dan developer gamenya bisa berkolaborasi dengan baik. Oh ya, Infinix GT 10 Pro ini start dari Android 13 dengan UI andalan mereka yaitu XOS 13. Yang jadi improvement di sini katanya sih pihak Infinix udah mulai mengurangi jumlah aplikasi bloatware di UI-nya mereka. Terus soal dukungan software update-nya emang masih abu-abu ya. Tapi karena ini adalah salah satu kasta tertingginya mereka, harusnya sih kemungkinan besar nerima 2 kali OS update. Nah, di bagian layarnya juga menarik banget. Layar AMOLED 10-bit color seluas 6,67 inci dengan adaptive refresh rate 120Hz dan juga touch sampling rate di angka 360Hz. Spek kayak gini udah lebih dari cukup kalau mau dipakai sebagai daily driver. Rasio layar dan bezelnya juga lumayan tipis, terus brightness peak-nya udah mencapai 900 nits. Buat fingerprint scannernya juga udah kekinian banget karena ada di dalam layar. Jadi fungsi plus layar AMOLED-nya bisa lebih kerasa. Sektor audionya juga nggak kalah menarik, dia punya dual stereo speaker plus DTS sound system. Tentunya masih punya jack audio 3,5 mm. Kapasitas baterainya di 5000 mAh dengan charger power delivery 45W yang bisa menuhin baterainya kurang dari 1 jam. Satu fitur penting yang bakalan bikin happy buat para gamers adalah sistem bypass charging yang lazimnya ada di smartphone gaming. Dengan fitur ini, arus listrik dari charger akan langsung masuk ke motherboard tanpa melakukan pengisian daya terlebih dahulu ke dalam baterainya. Efeknya di sini smartphone bisa lebih adem dan baterainya bisa lebih awet, walaupun usernya memakai ngegame terus-menerus dalam keadaan charger tersambung. Oh ya, buat yang belum tahu, sekarang Samsung di One UI 5.1 juga udah menggunakan sistem ini. So, ditunggu banget untuk brand-brand lainnya supaya bisa ngikutin bypass charging kayak gini. Untuk kamera sayangnya nggak dikasih lensa ultrawide dan juga OIS. Jadi di sini sistem stabilisasinya hanya ngandelin ACE aja. Kamera utamanya beresolusi 108 megapiksel, sisanya ada 2 kamera lagi masing-masing 2 megapiksel untuk lensa depth dan juga makro. Di bagian depannya kamera selfie-nya 32 megapiksel dilengkapi sama dual LED flash. Sementara untuk video recordingnya, menarik nih, dia support resolusi Full HD 60fps dan 2K 30fps di kamera depan dan kamera belakang. Untuk fitur-fitur penting lainnya seperti thermal cooling, haptic Z-axis motor, NFC, dan Wi-Fi 6 semuanya lengkap ada di smartphone terbaru dari Infinix ini. Terakhir di bagian yang paling ditunggu-tunggu yaitu harga. Prediksi harga resminya masuk ke Indonesia tuh di kisaran 3,5 juta sampai 3,9 jutaan, bahkan mungkin kurang. So, pastiin aja kalian sabar menunggu sambil nyiapin uang tabungan. Karena secara TKDN, smartphone ini udah beres memenuhi persyaratan dan kemungkinan besar bakalan debut di akhir bulan Agustus sampai di September 2023 ini. Gimana? Apakah menarik spek dan harga yang ditawarin? Coba drop komen di bawah. Oke, segini dulu aja High Tech News kali ini.
Like dan subscribe channel ini kalau dirasa bermanfaat, dan sampai jumpa lagi di video-video gadget berikutnya. Yuk!